Meski mengaku ahli dan meneliti ijazah Jokowi, Roy Suryo DKK tinggal tunggu nasib. Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai, jika sudah naik ke tahap penyidikan, maka dipastikan ada tersangka. Polisi mengatakan ini tindak pidana, maka ketika ini sudah naik penyidikan, maka menentukan siapa pelakunya. Mungkin bisa jadi dalam waktu dekat ada si A, si B, dan si C bisa jadi tersangka. Jelasnya, sebab menurut Susno, polisi sangat hati-hati. Di kasus ini lebih dulu dalam tahap penyelidikan mengumpulkan alat bukti, lalu ditingkatkan menjadi alat bukti, dari saksi, ahli hingga saintifik, dan baru menjadi tingkat penyidikan. Pada penyidikan akan ada upaya paksa, contoh pemaksaan penyitaan barang bukti, lalu seseorang tak mau kena hukum, seseorang dipanggil tak hadir. Pertama tak hadir, kedua tak hadir, ketiga langsung dijemput paksa. Itulah beda penyidikan dan penyelidikan, jelasnya, sebab sudah pro justisia. Beda dengan penyelidikan, sebenarnya banyak tertutup. Mohon kehadiran untuk konfirmasi, dan tak ada sanksi hukum tak datang tak masalah. Terkait dalih Roy Suryo dan Rismon serta Dr. Tifa hanya melakukan penelitian, mantan Kabareskrim ini menilai, memang benar Roy Suryo itu pakar dan ahli. Namun sikapnya yang bicara kemana-kemana dianggap melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Mengapa terlapor? Karena Pak Roy Suryo ini menceritakan objek nama Pak Jokowi kemana-mana yang dicemarkan Pak Jokowi dan merasa tercemar dan ia melapor. Karena Pak Jokowi merasa ijazah saya asli tetapi disebut palsu. Ujarnya, Pak Suryo memang ahli, tetapi ahli yang menceritakan soal ijazah Pak Jokowi kemana-mana. Ini memang beda-beda tipis. Fitnah sesuatu yang tidak dikatakan ia melakukan perbuatan melawan hukum, padahal tidak. Fitnah itu bohong, menuduh sesuatu yang bertentangan dengan yang tidak ia lakukan. Ujarnya, dalam proses ini, Susno mengatakan pasti ada tersangka, sebab sudah ada minimal 2 alat bukti, yang terus dikonsultasikan ke jaksa penuntut umum. Susno mengatakan Roy Suryo masih ada peluang untuk bebas. Masih ada peluang orang ini untuk bebas jika alat bukti dan saksi tidak kuat dan saling berkaitan. Bisa dihentikan. Jelasnya, diketahui, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo secara resmi melaporkan 12 orang atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Informasi mengenai SPDP ini diungkap oleh kuasa hukum salah satu pihak terlapor, Darti Fauzia Tiasuma, yaitu Abdullah Al-Katiri, saat menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara pada Rabu, 16 Juli 2025. Ini ada SPDP, surat pemberitahuan. Sekarang ini terlapor ada 12 orang, ujar Abdullah sambil menunjukkan dokumen tersebut dalam tayangan langsung. Berikut dalam daftar nama yang dibacakan Abdullah. 1. Egy Sujana. 2. M. Rizal Fadila. 3. Kurnia Triroyani. 4. Ruslam Effendi. 5. Damai Hari Lubis. 6. Roy Suryo. 7. Rismon Sianipar. 8. Tifauzia Tiasumadir Tifa. 9. Abraham Samad. 10. Michael Benyamin Sinaga. 11. Nurdian Dovian Syah Susilo. 12. Ali Ridho alias Aldo.